Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ai. Ibu adalah guru ekonomi kalian yang diprogram dengan teknologi Artificial Intelligence. Salam kenal semuanya. Setelah menonton video penjelasan ini diharapkan kalian mampu memahami konsep dan teori inflasi untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari secara cermat dan bertanggung jawab. Anak-anak, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam ilmu ekonomi, yaitu inflasi, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata inflasi? Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Para ekonom mendefinisikan inflasi dengan berbagai pendekatan, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak, tahukah kalian, para ekonom mendefinisikan inflasi dengan berbagai pendekatan, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penyebab dan dampaknya terhadap perekonomian. Dari pendekatan kuantitatif, inflasi didefinisikan sebagai pertumbuhan jumlah uang beredar yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher dalam persamaan MV sama dengan PQ menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar atau M dengan kecepatan perputaran uang atau V yang tetap akan menyebabkan kenaikan harga atau P jika jumlah output barang dan jasa atau Q tidak meningkat secara sebanding. Sedangkan menurut pendekatan permintaan dan penawaran agregat, inflasi terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Jika permintaan agregat meningkat lebih cepat daripada penawaran agregat, maka harga-harga akan cenderung naik. Hal ini dikenal dengan inflasi tarikan permintaan. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan biaya produksi, maka produsen akan menaikkan harga jual produknya, yang dikenal sebagai inflasi dorongan biaya. Selanjutnya kita akan membahas penyebab terjadinya inflasi. Inflasi yang terjadi dalam suatu negara akan merugikan masyarakat, karena keadaan harga barang dan jasa selalu mengalami kenaikan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, akan tetapi secara garis besar timbulnya inflasi disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Pertama, permintaan melebihi penawaran, demand pull inflation, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya total permintaan terhadap barang dan jasa. Perhatikan grafik berikut ini, berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa permintaan suatu barang mengalami kenaikan dari Q ke Q1, sehingga harga barang juga naik dari P ke P1. Dan kurva permintaan bergeser dari D ke D1. Kedua, kenaikan biaya produksi, cost push inflation, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi, sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Hal ini dapat digambarkan pada kurva berikut ini. Dari gambar ini diketahui bahwa semula harga barang setinggi P dan jumlah barang di pasaran sebesar Q, kemudian karena adanya kenaikan biaya produksi, maka harga barang naik menjadi P1 dan jumlah barang yang diminta turun menjadi Q1, sehingga kurva penawaran bergeser dari S ke S1. Ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau money in circulation, artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga para produsen menaikkan harga barang. Keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan, sehingga jumlahnya sedikit. Sedang permintaan akan barang tersebut banyak, sehingga harga barang naik. Selanjutnya yang kelima, inflasi dari luar negeri, imported inflation, artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri, sedangkan di luar negeri terjadi inflasi, sehingga barang-barang impor mengalami kenaikan harga.
Dan yang terakhir, inflasi dari dalam negeri, domestic inflation, artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadi defisit anggaran. Baik anak-anak, dari penjelasan hari ini kita bisa memahami bahwa dengan memahami inflasi, masyarakat dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam mengelola ekonomi agar kesejahteraan masyarakat dan stabilitas harga tetap terjaga. Terima kasih atas perhatiannya, semangat terus ya belajar ekonominya. Ubur-ubur ikan lele, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.